Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Rabu tanggal 23 November 2022. Mari kita belajar bersama dari program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Peniel dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendapat berkat dari bacaan hari ini, yaitu kitab Hakim-Hakim pasal 17 ayat 1 sampai dengan 13. Kitab Hakim-Hakim pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-13 yang menyatakan demikian. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Ayat 2, berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu, yang diambil orang daripadamu dan yang karena itu kau ucapkan kutuk, aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Ayat 3, sesudah itu dikembalikannya lah uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnyalah efod dan terafim. Ditahbiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Ayat 6, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Bethlehem Yehuda, dari kaum Yehuda, ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Ayat 8, lalu orang itu keluar dari kota Bethlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat, dan dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Ayat 9, bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawab kepadanya, aku orang Lewi dari Bethlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Lalu kata Mika kepadanya, tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian, serta makananmu. Ayat 11, orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang Lewi itu. Orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Ayat 13, lalu kata Mika, sekarang taulah aku bahwa Tuhan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini saya beri judul
keluarga kacau tanpa firman. Keluarga kacau tanpa firman. Tanpa firman, keluarga kacau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat ironis nama Mika. Nama Mika dalam bahasa Ibrani itu Mikayehu, yang artinya yang seperti Yahweh, yang seperti Tuhan. Namun kisah hidupnya tidak memperlihatkan karakter seperti Yahweh. Ia malah mencuri uang ibunya. Ayat 2 menjelaskan itu. Nilai uang yang dicurinya tidak kecil. Cukup untuk biaya hidup seorang Israel seumur hidupnya. Dijelaskan di ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu mengapa ia mengembalikan uang itu? Nah, mungkin ia takut kena kutuk ibunya. Dan ketika anak itu mengembalikan uang kepada ibunya, Bapak Ibu Saudara, di sini tidak ada kata maaf yang keluar dari mulutnya. Hal ini Mika telah melanggar hukum Taurat. Jangan mencuri dan hormatilah ayah dan ibumu. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 15 dan 12. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang aneh, si ibu tidak memarahi anaknya. Ia justru memberkati dia. Mungkin ibunya berpikir dan berharap berkat itu membatalkan kutuk yang terlanjur diucapkan beberapa hari yang lalu. Maka kemudian ia mau mempersembahkan uang itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nyatanya hanya 200 uang perak dari 1.100 yang diberikan. Dalam hal ini, si ibu telah mencuri 900 uang perak dari jumlah yang ia ingin persembahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, rupanya Mika belajar ketidakjujuran dari ibunya. Dalam bahasa Jawa dikatakan kacang moso ninggalo lanjaran. Kesalahan semakin fatal karena ibu dan anak memakai uang itu untuk membuat patung sesembahan. Ayat 3-5 dalam bacaan kita ini. Ini juga melanggar hukum Taurat. Jangan membuat patung bagimu. Keluaran pasal 20 ayat 3. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kesesatan masih belum berhenti. Selain menyembah patung yang telah dibuatnya, Mika menetapkan seorang Lewi menjadi imam. Ayat 9-12. Padahal Mika tidak punya otoritas untuk melakukan hal itu. Tetapi ia malah mengira bahwa Tuhan berkenan atas semua itu. Ayat yang ke-13. Nah, demikian kisah keluarga Mika dan ibunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa komentar kita terhadap Mika dan ibunya? Memang sepintas tidak nampak adanya maksud jahat di sini. Bahkan ia nampak tulus, tetapi ketulusan saja tidak cukup. Sebab mereka melakukan tanpa landasan kebenaran firman Tuhan. Bila kita melihat situasi dan kondisi pada masa itu, Bapak Ibu Saudara, memang semua orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya mereka sendiri-sendiri.
Di ayat 6 dijelaskan itu. Jadi tidak ada tuntunan dan tidak ada yang memimpin mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini sungguh kita bersyukur kita yang memiliki Alkitab sebagai penuntun hidup kita. Melalui Alkitab kita bisa mendengar suara Tuhan. Maka jangan sia-siakan Alkitab kita. Sediakan waktu untuk membaca dan merenungkannya apa yang berkenan di hati Tuhan. Dan mohon pimpinan Roh Kudus untuk sanggup melakukan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila firman Tuhan tidak menjadi pedoman, maka hidup dan tatanan keluarga menjadi kacau. Maka berpegang pada firman itu adalah keharusan bila kita ingin hidup berkenan dan bahagia menurut firman Tuhan. Paham dan taat pada firman Allah adalah prasyarat kepribadian yang berintegritas, keluarga yang rukun dan bahagia, serta bergereja dan berjemaat yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, keluarga yang terus berpegang pada kebenaran yang sejati, yaitu firman Tuhan, berbahagia dan sukacita surgawi memberkati hidup kita hari ini dan seterusnya. Sedikit ada nyanyian yang sangat sederhana, yaitu firman-Mu pelita bagiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat dan semangat bergemar, gedor, gempur, dan gemes. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Hamba bersyukur kehadirat-Mu pagi hari ini, Tuhan. Engkau yang senantiasa memimpin menyertai seluruh aktivitas hidup kami yang akan kami kerjakan, kami lakukan pada hari ini. Mari Roh Kudus pimpin terus sertai kami dalam segala kekurangan dan kelemahan kami. Kami menyadari dan masih seringkali kami melakukan hal-hal yang kurang berkenan. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Pimpin sertai aktivitas panjang hari ini, agar kami dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan memberkati apa yang kami lakukan sepanjang hari ini dalam seluruh profesi dan usaha pekerjaan kami. Yang belajar, yang studi, Tuhan berikan kecakapan, kecerdasan, kepandaian, dan masa depan bagi anak cucu kami ada dalam rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan akan aktivitas hari ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.